Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya ada satu buku yang cukup menarik, judulnya Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa, karya S. Munandar K. Buku ini menjadi sangat penting bagi para pecinta budaya Jawa, khususnya rumah joglo atau mereka yang memang sedang melakukan studi tentang arsitektur rumah Jawa. Apa saja sih isinya? Jadi buku ini tebalnya mencapai 164 halaman, terbagi menjadi 3 bab, yakni bab bangunan rumah Jawa, bentuk-bentuk rumah Jawa, dan bab ketiga tentang upacara-upacara yang terakhir. Nah, buku ini diawali dengan satu pertanyaan yang menggelitik, yakni apakah bentuk rumah Jawa itu dibangun dengan menggunakan batu atau menggunakan kayu? Hingga saat ini para ahli belum melakukan atau belum mempunyai kata sepakat tentang pertama kali orang Jawa itu membangun rumahnya dengan batu atau kayu. Kalau dengan batu itu melihat adanya candi-candi. Karena logikanya candi itu dibangun tidak tiba-tiba, melainkan bentuk candi atau bangunan candi itu juga meniru bangunan-bangunan yang dibangun oleh masyarakat Jawa sebagai rumah tinggal atau tempat tinggal. Namun pada satu naskah yang ditulis atau ditemukan, memang rumah Jawa yang dari bahan kayu itu akan dimulai itu pada zaman Prabu Jayawijaya, zaman Prabu Jayabaya yang berkuasa di Memenang, yakni ibu kota kerajaan Kediri. Pada abad ke-11, Adipati Haryo Santang maupun Prabu Jayabaya itu menyetujui untuk membuat rumah dari bahan kayu. Kenapa? Karena kalau jadi zaman batu, dari bahan batu, itu ada kemungkinan dia akan terkikis oleh air. Kita jangan membayangkan rumah batu yang saat ini itu lebih kokoh daripada rumah batu, rumah kayu. Karena kalau zaman dahulu rumah batu teknologinya tidak secanggih saat ini, ada besi dan lain sebagainya. Sehingga pada abad ke-11 ini dimulailah rumah dengan bentuk atau bahan kayu. Dari situlah budaya rumah Jawa dengan bentuk joglo mulai banyak ditemukan. Nah, menariknya lagi di buku ini tidak hanya pada sisi rumah joglonya, tapi hal-hal yang berbau dengan kayu jati itu dibahas cukup mendalam. Jadi misalkan di halaman 17 itu ada satu bab tentang pohon-pohon yang dipakai. Pohon jati itu tidak hanya ternyata sekedar pohon jati. Jadi ada banyak jenis yang dianggap atau dipercaya oleh orang Jawa bahwa pohon jati itu memiliki jiwa atau memiliki psikologi tertentu yang apakah ini cocok untuk rumah atau tidak cocok. Nah, di buku ini disebutkan bahwa ada 10 jenis atau sifat dari kayu jati yang itu sangat baik untuk dijadikan dengan menjadi rumah. Satu, itu namanya uger-uger. Apa itu? Yaitu kayu jati yang berasal dari batang pohon tetapi cabangnya rangkap. Jadi ini memang jenis-jenisnya ini sulit untuk kita deskripsikan, ya, istilahnya kita imajinasikan seperti apa, tapi mudahnya adalah beberapa misalkan
jenis kedua, Trajumas. Itu sebuah pohon yang cabangnya 3. Yang banyak memang Trajumas, Pandowo, Mulo, dan Tunjung. Jadi masing-masing jenis pohon itu mempunyai makna tertentu. Namun hampir semuanya itu dianggap baik. Yakni ada 10 tadi. Nah, kalau yang ada jenis pohon kayu itu ternyata yang juga tidak baik untuk misalkan kalau di sini disebutkan itu pohon yang tumbang menimpa pohon lain. Itu pohon jati itu ternyata juga tidak, orang Jawa zaman dulu tidak mau menggunakan pohon jati itu untuk sebagai bahan rumah. Misalkan pohon jati yang kena petir itu juga tidak akan dijadikan rumah karena akan punya nilai punya energi negatif bagi penghuni rumah. Beda dengan pohon-pohon jati yang dianggap punya sifat baik yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi misalkan pohon Pandowo yang punya cabang 5 itu dianggap punya kualitas yang sangat-sangat bagus. Misalkan pohon jati yang di situ ada sarang burung-burung besar. Misalkan ada sarang burung elang mungkin zaman dahulu. Jadi kalau pohon jati itu dijadikan rumah, maka penghuni rumah itu akan menjadi orang besar. Kepercayaan masyarakat demikian. Kalau misalkan pohon jati itu di banyak sarang burung-burung kecil, maka ketika pohon jati itu dijadikan rumah, maka penghuninya itu akan punya banyak sekali teman. Jadi simbol-simbol itulah yang digambarkan atau makna-makna itulah yang digambarkan oleh masyarakat Jawa dan itu sangat dipercayai sehingga tidak heran ketika membangun rumah Jawa itu ada banyak ritual yang dilakukan. Apalagi kalau rumah itu misalkan pendopo untuk kerajaan atau pendopo untuk balai desa misalkan, itu akan punya ritual-ritual khusus yang dari mulai penebangan pohon sampai pendirian bangunan. Inilah kekayaan dari kekayaan budaya Jawa pada saat membangun rumah joglo. Nah, di bab-bab lain itu juga ada hal-hal yang sangat menarik. Yang ini tentu bagi para pecinta Jawa atau rumah Jawa ini sangat recommended membaca buku yang meski tidak tebal tapi punya nilai sangat besar ini. Karena di dalamnya juga ada langkah-langkah membangun rumah joglo. Jadi setiap bab itu dijelaskan sangat-sangat detail. Jadi misalkan langkah pertama itu meratakan tanah. Di bab ini dijelaskan ada 14 nama tanah yang baik dipilih orang Jawa. Jadi orang Jawa itu memang sangat detail. Pohon jati itu juga punya sifat baik yang dinamai masing-masing itu ada namanya. Tanah itu juga posisi tanah dan lain sebagainya itu ternyata juga punya nama-nama baik. Artinya punya sifat-sifat tanah itu apakah bagus untuk tempat tinggal atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja sih 14 nama, jenengan bisa langsung membaca buku ini. Namun yang pasti orang Jawa punya perhitungan-perhitungan yang sangat jelimet tentang tanah yang akan didiami atau akan dijadikan tempat tinggal ini. Yang kedua, langkahnya adalah memasang umpak. Jadi umpak ini semacam batu yang penyangga tiang ya. Kalau sekarang mungkin bukan batu, kalau zaman dulu itu batu, tapi sekarang mungkin tetap batu bata atau batu yang dicor itu ya. Langkah ketiga adalah memasang lantai. Mungkin ini hanya sebagai
menyesuaikan dengan lingkungan tanahnya, apakah tanahnya pasir atau batu-batu kecil yang itu nanti akan dipakai untuk lantainya. Yang keempat adalah memasang tiang atau soko. Pada masa lampau, sebelum memasang tiang ini ada beberapa banyak ritual. Salah satunya yang sangat jarang sekali sekarang atau mungkin bahkan tidak ada adalah ritual buang air besar di 4 sudutnya, lalu menanam telur. Jadi telur itu ditimbun dengan tanah dan dibiarkan di situ. Ini kan sesuatu yang mungkin sekarang sudah tidak dilakukan lagi, tapi pada masa-masa lampau hal ini adalah menjadi ritual yang menjadi syarat bagaimana nanti rumah itu biar jauh dari mara bahaya. Yang kelima adalah memasang dinding, lalu keenam jendela dan seterusnya sampai atap. Jadi buku ini memang lumayan lengkap karena tidak hanya pertama tentang jenis-jenis pohon jati, jadi pohon jati yang baik itu seperti apa, lalu sampai pada sisi pohon jati yang tidak baik itu seperti apa, lalu tanah yang baik itu seperti apa, dan bagaimana cara mendirikan atau tahapan-tahapan mendirikan rumah joglo itu juga dijelaskan dengan detail, bahkan sampai ritual-ritualnya seperti apa kalau zaman dulu. Yang menariknya lagi adalah tidak hanya ritualnya, tapi mantra-mantra yang dulu dibaca oleh orang-orang atau mungkin bisa dibilang ketua adatnya, itu juga disajikan di buku ini. Jadi buku ini merupakan satu riset yang saya pikir cukup mendalam tentang rumah joglo dan menjadi sangat recommended bagi para pecinta budaya Jawa. Yang terakhir, sebenarnya buku ini juga membahas tentang bentuk-bentuk rumah Jawa. Jadi kita mungkin tahunya adalah rumah joglo, hanya joglo saja. Namun ternyata kalau bentuk rumah Jawa, sebagaimana yang dijelaskan oleh buku ini, ada 5 jenis atau bentuk rumah Jawa, yakni joglo, limasan, kampung, masjid, dan panggang P. Kalau joglo itu mungkin sudah banyak yang tahu karena pendopo kabupaten, pendopo kecamatan, kalau zaman dulu itu rata-rata menggunakan bentuk rumah joglo dengan begitu besar, megah. Kalau limasan ini mungkin dia agak di bawah joglo. Dia kalau bahasa lainnya itu adalah doro kepek. Lalu di setelahnya itu adalah bentuk jenis kampung. Ini mungkin bahasa lainnya adalah drojokan, yang banyak sekali ini adalah masyarakat kalangan bawah menggunakan bentuk rumah Jawa dengan bentuk kampung ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan rumah joglo itu akan butuh biaya yang sangat besar, kayu jati yang sangat banyak, dan itu kalau orang-orang masyarakat bawah tentu tidak akan mampu untuk membangun rumah joglo atau limasan. Kalau masjid itu memang dia punya ciri tersendiri, bangunannya mungkin seperti bangunan Masjid Demak, dan itu khas Jawa. Kalau bentuk rumah panggang P itu mungkin sederhananya seperti yang kalau warung kecil-kecil itu, nah itu bentuknya adalah dengan panggang P. Jadi dia hanya satu atap saja yang itu sangat sederhana. Namun dia bisa berjajar beberapa dan itu ya seperti kios-kios kecil. Lalu apa yang menarik atau setelah membaca buku ini? Jadi kalau saya membaca buku ini, saya akan melihat pada sisi kesejarahan betapa rumah joglo itu dulu hadir menjadi satu kebudayaan Jawa yang punya banyak nilai, punya banyak tradisi yang mengiringinya. Jadi tidak hanya rumah itu menjadi rumah tempat tinggal saja, tapi joglo itu menjadi perpaduan antara
kesejarahan, antara sosial, antara budaya. Dan membaca buku ini bahasanya cukup sederhana, yang ada banyak gambar yang bagi orang awam seperti saya, misalkan bukan lulusan arsitektur atau teknik sipil, masih sangat mudah untuk memahami bentuk-bentuk rumah Jawa dan bagaimana cara membangunnya. Kedua, buku ini sangat bagus bagi mereka yang memang mencintai budaya Jawa. Jadi ketika kita mencintai budaya Jawa, tentu kita bisa merawat rumah joglo. Jadi, dengan membaca buku ini, siapa tahu akan menginspirasi Anda akan membangun sebuah rumah yang itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi menjadi merawat budaya Jawa. Salah satunya dengan membangun rumah dengan bentuk joglo. Tentu bisa disesuaikan dengan desain-desain modern yang saat ini. Jadi biar tidak terlalu memakan banyak biaya karena harus membeli banyak kayu jati, tapi bisa dimodifikasi atau didesain ulang menyesuaikan dengan teknologi. Demikian ulasan singkat tentang rumah joglo tentang buku Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa. Semoga memberi manfaat dan tunggu buku-buku lain yang akan kami bahas dengan sangat sederhana. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.